Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Sistem Manajemen Organisasi Industri. Perkenalkan, saya Najwa Zubzatu Zahiro dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Maulidia Karlina. Nama saya Damar Tiaryanto Basuki. Dan saya Muhammad Helmi Wibisono. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar Sistem Manajemen Organisasi Industri. Yang pertama, profil UMKM Laka-Laka Handmade. UMKM sendiri merupakan singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah dan merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu. Nah, untuk UMKM Laka-Laka Handmade sendiri merupakan usaha yang memproduksi berbagai aksesoris dengan menggunakan teknik rajut seperti gantungan kunci, tas, boneka, dan lain-lain. Nah, Laka-Laka Handmade sendiri ini didirikan oleh Novi Widianti sejak tahun 2017. Dan produk ini tuh dijual secara offline dan juga online melalui sosial media. Selain itu, di UMKM Laka-Laka Handmade juga mereka membuka les private dan juga workshop tentang merajut. Next. Selanjutnya yaitu ada struktur organisasi dari UMKM Laka-Laka Handmade, di mana yang di atas sendiri adalah pemilik usaha UMKM Laka-Laka Handmade yang berfungsi atau menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kepemilikan dan pengelolaan UMKM. Kemudian ada tim produksi dan tim marketing, yang untuk tim produksi tugasnya untuk menghasilkan sebuah produk atau membuat produk, dan tim marketing bertugas untuk mempromosikan dan memasarkan produk UMKM Laka-Laka Handmade kepada pelanggan. Selanjutnya adalah value chain struktur. Nah, untuk value chain sendiri itu adalah proses di mana sebuah perusahaan atau organisasi mengintegrasi kegiatan utama dan kegiatan mendukung. Next. Yang pertama itu ada inbound logistik, menganalisis bahan baku yang dibutuhkan dan menyeleksi pemasok penyediaan bahan baku berkualitas, lalu melakukan negosiasi harga untuk mendapatkan harga terjangkau. Next. Lalu marketing sales, lalu ada untuk marketing sales itu Laka-Laka Handmade itu dijual secara offline dan online. Lalu ada servisnya itu UMKM Laka-Laka itu berkomitmen untuk memperbaiki dan menjual fokus yang kuat pada layanan purna jual dan kepuasan pelanggan. Next. Lalu firma infrastruktur. Nah, itu Laka-Laka Handmade itu menggunakan platform e-commerce dan media sosial untuk pemasaran. Kalau Human Resort itu Laka-Laka Handmade itu memiliki karyawan part-time sebanyak 4 orang. Next. Lalu ada teknologi development, itu menggunakan teknologi yang mendukung peningkatan produksi, itu menggunakan digital marketing dan e-commerce. Lalu ada procurement, itu melibatkan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan bahan baku untuk proses produksi. Next. Selanjutnya ada metode SWOT. Metode SWOT ini merupakan alat yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu organisasi. Nah, SWOT sendiri ini membantu dalam memahami situasi internal maupun eksternal untuk merumuskan strategi bisnis yang efektif. Nah, pada analisis SWOT pada UMKM Laka-Laka Handmade ini didapatkan kekuatan. Yang pertama, produk yang berkualitas dengan harga terjangkau. Yang kedua, kita dapat membuat produk custom sesuai keinginan pelanggan. Yang ketiga, UMKM Laka-Laka Handmade ini sudah memiliki izin usaha atau NIB. Yang kedua, kelemahan dalam UMKM Laka-Laka Handmade ini kelemahannya terdapat pada sistem
pembukuan keuangan yang masih manual dan tidak adanya dana darurat serta karyawan bergantung pada tenaga freelance. Yang ketiga, opportunities. Yang pertama ada situasi atau tren produk handmade. Yang kedua ada target pasar yang luas. Ketiga, kolaborasi dengan toko lokal lain. Dan keempat, custom order untuk souvenir dan merchandise. Yang keempat ada ancaman atau threats. Yang pertama, persaingan dari produk massal dan mesin. Kedua, perubahan tren konsumen. Ketiga, kompetitor dalam pasar online. Dan yang terakhir, keterbatasan tenaga kerja pada permintaan yang tinggi. Next. TUWS. TOS merupakan alat analisis strategis yang membantu perusahaan atau organisasi mengidentifikasi strategi dengan menghubungkan faktor internal atau kekuatan dan kelemahan dengan faktor eksternal atau peluang dan ancaman. Pada strategi strength dan opportunities, Laka-Laka Handmade bisa menarik lebih banyak pelanggan dengan menonjolkan keunggulan kustomisasi produk dan berkolaborasi dengan toko lokal untuk memperluas pasar. Kemudian pada strategi weakness dan opportunities, tren produk handmade memberi peluang Laka-Laka Handmade merekrut tenaga terampil, memperkuat tim, dan memperbaiki sistem pre-order untuk menangani lebih banyak pesanan. Selanjutnya pada strategi strength dan threats, MKM Laka-Laka Handmade bisa bersaing dengan mengandalkan kualitas, kustomisasi unik, dan membangun komunitas untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya pada strategi weakness dan threats, untuk mengatasi kekurangan, UMKM Laka-Laka Handmade perlu meningkatkan sistem pre-order dan melatih tenaga kerja baru agar memenuhi standar kualitas. Next. Rajimatrix. Selanjutnya adalah Rajimatrix, di mana Rajimatrix merupakan alat manajemen proyek yang membantu mendefinisikan dan mengklarifikasikan peran serta tanggung jawab serta setiap individu dalam suatu tim atau proses tertentu. Untuk Rajimatrix dari UMKM Laka-Laka Handmade ada 4, yaitu ide produk handmade, pengadaan bahan baku, penentuan harga, dan juga promosi pemasaran. Serta untuk penjelasan responsibel, yaitu pihak yang bertanggung jawab langsung untuk menyelesaikan tugas. Accountable adalah pihak yang memiliki wewenang akhir dan bertanggung jawab atas keputusan terkait tugas. Kemudian ada konsultan, pihak yang harus diajak berkonsultasi sebelum keputusan atau tindakan diambil. Yang terakhir adalah informed, pihak yang harus diinformasikan tentang keputusan atau tindakan, tetapi tidak terlibat secara langsung. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wes saya, mari. Loh, aku